Hubungan Cina dan Taiwan kembali memanas. Kali ini bukan teror serangan di Selat Taiwan, latihan militer, atau uji coba rudal. Isu invasi Cina ke Taiwan memang belakangan kian santer. Tapi Beijing tak perlu mengerahkan militer untuk menaklukkan Taipei. Cina seolah punya taktik lain untuk melemahkan Taiwan, yakni blokade energi, serangan siber, hingga menebar propaganda. Strategi sunyi ini menjadi sinyal perang hibrida yang ditengarai sedang disusun Cina untuk menaklukkan Taiwan. Lantas, apakah ini akan jadi awal dari perang hibrida terbesar di Asia? Seberapa dekat serangan senyap ini akan mendorong Taipei ke titik lemahnya? Di balik latihan militer dan patroli kapal perang, Cina melancarkan serangan ke Taiwan yang jauh lebih halus melalui perang hibrida seperti yang dilaporkan The Straits Times pada Kamis 9 Oktober 2025. Serangannya tidak datang dari rudal atau tank, tapi melalui penyebaran informasi dan media sosial untuk membingkai opini publik. Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Taiwan, Cina menggunakan alat kecerdasan buatan untuk melemahkan keamanan siber Taipei. Sistem berbasis AI itu juga digunakan untuk memindai titik-titik lemah dalam infrastruktur penting Taiwan. Melansir dari Reuters, Cina menggunakan pasukan siber profesional untuk memanipulasi akun media sosial dan membanjirinya dengan informasi salah. Tujuannya untuk menimbulkan perpecahan masyarakat Taiwan dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Reuters mencatat pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan yang menyebut bahwa Cina menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video bernarasi provokatif. Video-video yang memanfaatkan AI itu disebar untuk menghasilkan retorika politik yang terpolarisasi. Taktik kedua yang dilakukan Cina untuk mengancam Taiwan adalah dengan beraksi di zona abu-abu. Zona abu-abu di sini maksudnya bukan sebuah wilayah, melainkan aksi-aksi militer yang tidak cukup agresif untuk menimbulkan perang, namun cukup provokatif untuk memberi tekanan pada musuh. Misalnya, dengan menggelar latihan perang yang dilakukan Cina hingga 7 putaran sejak 2022 di sekitar Taiwan. Contoh lain, Cina juga meningkatkan aktivitas patroli penjaga pantai mereka di sekitar Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan juga menyebut Cina semakin aktif menggunakan kapal niaga sipil untuk operasi transportasi militer dan mengembangkan peralatan khusus untuk operasi pendaratan pantai. Tidak membahayakan, namun cukup memantik sinyal waspada Taiwan. Taiwan tak bisa menyepelekan latihan tempur militer Cina itu, sebab bisa saja Cina sewaktu-waktu mengalihkan latihan militer ke mode tempur aktif untuk mengejutkan Taiwan dan sekutunya. Perang hibrida berbalut strategi senyap dan latihan militer di zona abu-abu sudah gencar dilakukan Beijing. Tapi ada satu skenario yang belum dilakukan Cina dan mungkin saja ini bisa dilakukan Beijing kapan saja. Skenario itu adalah blokade energi Taiwan. Energi bisa jadi senjata baru Cina untuk melemahkan Taiwan. Cina mungkin tidak akan menggunakan istilah blokade karena kata itu sama artinya dengan tindakan perang. Spesifiknya, Beijing mungkin akan menggunakan istilah karantina, tapi efeknya cukup untuk membuat Taiwan lumpuh secara perlahan. Dengan skenario ini, dengan cepat Taiwan mungkin saja bisa gelap gulita jika Cina benar-benar menyasar target vital ini. Wall Street Journal melaporkan pada 7 Oktober 2025, skenario blokade energi itu disusun oleh Foundation for Defense for Democracies atau FDD. Menurut FDD, Cina bisa melakukan blokade karena Taiwan memiliki kerentanan dalam ketahanan energi dan sangat bergantung pada impor bahan bakar. Setidaknya 97% energinya diimpor lewat laut. Taiwan menggunakan gas alam cair untuk menghidupkan hampir setengah dari penggunaan listrik mereka. Jika Cina memblokade jalur laut yang jadi akses masuknya gas alam ke Taiwan, bisa-bisa pulau itu kehabisan persediaan gas alamnya hanya dalam 2 minggu. Sementara persediaan batu bara hanya akan bertahan 7 minggu saja. Itulah mengapa Taipei dan sekutunya Amerika Serikat telah menyusun sejumlah langkah antisipasi untuk menanggulangi potensi blokade dari Cina. Pada September 2025, 2 senator Amerika Serikat mengajukan undang-undang yang bertujuan untuk mengamankan pasokan gas alam Taiwan.
Taiwan juga berencana untuk meningkatkan impor gas alamnya hingga jutaan ton dari Alaska, Amerika Serikat. Taiwan mungkin akan mengurangi impor gas alam dari Qatar karena Cina adalah pembeli besar gas alam dari Qatar. Karena Cina banyak membeli gas alam Qatar, bisa saja suatu saat Beijing memengaruhi Doha untuk menghentikan suplai gas alam ke Taiwan. Ada pula rencana untuk membangun proyek jaringan pipa dan pencairan yang memungkinkan Taiwan mendapatkan gas alam langsung dari Amerika Serikat. Taiwan juga tampaknya akan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi non-terbarukan. Dan mungkin Taiwan juga akan melakukan pembatasan penggunaan listrik. Meski penjataan itu mungkin bisa berpengaruh pada manufaktur hingga penutupan industri semikonduktor andalan Taipei. Selain melumpuhkan Taiwan, blokade juga bisa memancing Taipei atau Amerika Serikat untuk melancarkan aksi militer. Jika Taiwan atau Amerika Serikat terpancing, bisa-bisa mereka dianggap sebagai pihak yang memulai perang terlebih dahulu. Sesuatu yang tak ingin dilakukan Cina. Cina dan Taiwan serumpun yang dipisahkan telat. Bergejolak sejak lama dan tak pernah berhenti saling curiga. Isu invasi Cina ke Taiwan memang kian terdengar santer. Namun, perang senyap tampaknya terasa lebih menyeramkan. Serangan siber, propaganda, dan ancaman blokade energi semua bergerak dalam senyap menyerang tanpa peluru. Cina tak perlu meledakkan rudal atau menembakkan peluru untuk membuat Taiwan takluk. Cukup mematikan saklar energi, maka negara itu akan terguncang. Sebab bagi Taiwan, napas mereka adalah energi listrik dan kepercayaan rakyatnya. Lantas, sejauh mana Cina akan bertindak? Jika lampu-lampu di pulau itu redup, mungkinkah itu tanda perang Cina dan Taiwan dimulai? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.